Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu al-awwal. Al-hadisu al-awwalu ay hada utawi iki, bahwasanya ini ada huruf yang dibuang, yaitu hada. Hadanya dibuang tapi tetap dimaknai. Hada utawi iki hadis al-awwalu yang pertama. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nama julukannya atau kunyah, nama penghormatan. Orang Arab itu punya nama penghormatan atau disebut kunyah. Kunyah itu namanya nama penghormatan. Biasanya dari anaknya. Kalau Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab, nama kunyahnya itu Abi Hafsin. Jadi Sayyidina Umar, khalifah yang kedua, punya kunyah atau nama penghormatan Abi Hafsin. Rasulullah juga ketika memanggil Sayyidina Umar, ya Aba Hafsin, wahai Aba Hafsin. Itu nama kunyah, nama penghormatan. Kemudian Sayyidina Umar punya gelar Amirul Mukminin. Jadi ketika setelah Rasulullah wafat, kemudian diganti oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dipanggil oleh orang-orang Muhajirin dan Ansor dengan panggilan ya Khalifah Rasulillah, ya Khalifatar Rasulillah, wahai khalifah pemimpin pengganti Rasulullah. Bukan pengganti sebagai nabinya, tapi sebagai pemimpin. Kemudian Sayyidina Umar ini enggak berani dipanggil Khalifatar Rasulillah. Terlalu tinggi. Akhirnya diberi nama atau dijuluki sebagai Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang mukmin. An Amirul Mukminin Abi Hafsin, dari Amirul Mukminin Abi Hafsin, nama aslinya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Qala, berkata siapa Amirul Mukminin, sami'tu, saya mendengar Amirul Mukminin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda siapa Rasulullah, innamal a'malu, sesungguhnya amal, sesungguhnya amal, binniyati, itu dengan niat. Innamal a'malu, sesungguhnya amal, binniyati, itu dengan niat. Wa innamal likulli imri'in, dan sesungguhnya tiap-tiap orang, wa innamal likulli imri'in, dan sesungguhnya tiap-tiap orang, bahwasanya sesuatu, nawa, yang berniat apa ma. Tiap-tiap orang itu tergantung apa niatnya, apa yang diniatkan orang. Faman kanat, maka siapa orangnya yang ada, faman kanat, maka siapa orangnya, hijratuhu, hijrahnya man. Faman kanat, maka siapa orangnya yang ada, susah banget mau pakai bahasa Indonesia. Hijratuhu, ada hijrahnya man, ilallahi wa rasulihi, menuju atau kepada Allah dan Rasulnya. Fahijratuhu, maka hijrahnya man, ilallahi wa rasulihi, menuju Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu, dan barang siapa yang ada apa hijrahnya, hijratuhu, hijrahnya man, lidunya, untuk dunia, yusibu, yang dikenakan, siapa man, pada dunia, awim ro'atin, atau perempuan,
yang kihu yang dinikahi siapa man ha pada imro'ah fahijratuhu maka hijrahnya man ilama terhadap atau menuju sesuatu hajaro yang dihijrahkan siapa man ilaihi pada ma rawahu imamal muhadditsina Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Nama Imam Bukhari lengkapnya itu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Bukhari orang Bukhara. Sekarang ikut negara Rusia. Bukhari itu Rusia. Wa Abu Husain Muslim bin Al-Hujjaj bin Muslim Al-Hushairi An-Naisaburi fi sahihaihima alladhi huma ashahul kutubi al-musannafati, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim nama panjangnya Abul Husain Muslim bin Al-Hujjaj bin Muslim Al-Hushairi An-Naisabur juga sekarang ikut negara Rusia. Ikut negara Rusia. Jadi Imam Bukhari, Imam Muslim itu orang Rusia. Kalau sekarang kira-kira ikut mana itu? Mana itu? Uni Soviet itu ya. Apa ya? Asia Tengah lah. Pokoknya Asia Tengah. Orang Asia Tengah Imam Bukhari itu. Kamu orang Asia Tenggara kan? Tetangganya. Makanya kamu harus pintar kayak Imam Bukhari, Imam Muslim. Fi sahihaihima di dalam dua kitab sahih ashahul kutubi al-musannafah. Buku yang paling benar setelah Quran, yang paling benar setelah Quran itu kitabnya Imam Bukhari dan Imam Muslim setelah Quran. Kenapa? Karena ketika Imam Bukhari mencari hadis, cerita ini, Imam Bukhari ketika mencari hadis melakukan perjalanan kurang lebih 2 bulan naik onta, kemudian ketemu, tanya si Fulan bin Fulan di mana orangnya, di mana rumahnya, kemudian ditunjukkan itu Fulan bin Fulan. Setelah ditemui ternyata orang yang dianggap punya hadis itu sedang main burung dara. Maka Imam Bukhari langsung pulang, nggak jadi. Pernah lagi satu cerita ketika Imam Bukhari melakukan perjalanan untuk mencari satu hadis, kemudian sampai di kampungnya bertanya mana si Fulan bin Fulan, kemudian setelah ditunjukkan orang yang dikira punya hadis tadi meludah menghadap kiblat, maka Imam Bukhari gak jadi mengambil satu hadis dari si Fulan. Itu ketat. Jadi seleksi hadis menurut seleksinya Imam Bukhari itu ketat. Makanya disebut bahwa kitab yang paling benar setelah Quran itu hadisnya Imam Bukhari, karena melewati seleksi yang sangat ketat. Hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Kamu pesantren niatnya apa, Cung? Nok. Niatnya apa? Apa niatnya? Cari pacar, cari ilmu, cari gebetan, cari rezeki. Mau cari ilmu. Tergantung niat. Kalau kesini mencari ilmu lillahi wa rasulihi, maka mendapat ilmu. Kalau ke pondok mencari
dunia, saya sekolah tinggi-tinggi, saya ke pesantren, nanti biar bisa memimpin tahlil, jadi kiai, dapat salam template, amplop, berarti untuk dunia. Maka dia akan mendapatkan dunia, dapat duit, bisa jadi imam, bisa, bisa. Ya tapi dapatnya cuma duit doang, duit. Atau yang ke pondok untuk awi imra'atin yang kikuha, imra'atin yang kikuha, cari perempuan, cari istri, ya dapat istri. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka dia hijrahnya dari kampung ke pondok, yang nyari istri ya dapat istri, yang nyari duit ya dapat duit, yang nyari ilmu dapat ilmu. Jadi dulu ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, itu tujuannya untuk menyelamatkan akidah. Karena di Mekah itu disiksa, ya kan? Disiksa, pokoknya disiksa lah, ya kan? Sayyidina Bilal, ya kan, dicambuk, dijemur di padang pasir, kemudian ditindih dengan batu, ya kan? Kemudian hijrahlah dari Mekah ke Madinah. Tujuannya apa? Menyelamatkan akidah. Berarti tujuannya ilallahi wa rasuli. Maka dia akan mendapatkan Allah, Allah. Tapi orang yang di Mekah yang belum hijrah, ya kan, mendengar orang-orang yang hijrah ke Madinah ternyata sampai sana punya pekerjaan, punya rumah, ya kan, punya rumah. Maka orang-orang yang kedua atau ada orang yang hijrah niatnya untuk mencari pekerjaan, karena sebelumnya pernah mendengar kalau sahabat Rasulullah yang hijrah ke sana punya pekerjaan, mudah nyari pekerjaan. Akhirnya dia ikut hijrah tapi niatnya bukan untuk ilallahi wa rasulih. Makanya di sini disebutkan faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Ada yang hijrah untuk mendapat pekerjaan, ya kan? Ada juga yang hijrah karena istrinya hijrah, dia sendirian di Mekah. Kemudian dia hijrah niatnya untuk menyusul istri, ya ada. Maka dia mendapat istrinya. Ada yang hijrah untuk pekerjaan. Oh, orang muhajirin diberi ladang sawah oleh orang-orang Ansor, bagi dua, ya kan? Tempat tinggalnya bagi dua sama orang-orang Ansor, ya kan? Orang-orang Ansor kan? Makanya dijuluki orang Ansor itu orang-orang yang menolong kaum muhajirin. Paham ya? Jadi yang niatnya belum lurus, bukan untuk Allah dan Rasulnya, dilurusin.